Kedua, tidak menggunakan kekerasan fisik maupun verbal dalam penagihan. Jadi tidak boleh melakukan kekerasan fisik maupun verbal ya teman-teman, jelas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang pinjol-pinjol yang pinjol raksasa yang kemungkinan akan diblokir oleh OJK ya teman-teman. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman yang mungkin baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru ke channel ini tentunya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mensupport saya dari awal sampai sekarang ini ya teman-teman, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang belum mensupport. Saya harapkan kalian sudah mensupport saya ya, biar saya tambah semangat untuk memberikan edukasi seputar pinjol di channel ini ya teman-teman ya. Jadi saya mau bertanya dulu, siapa yang setuju apabila pinjol-pinjol raksasa ini diblokir oleh OJK ya teman-teman ya. Ada Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, ada kami EasyCash dan Bantu Saku. Siapa di antara kalian yang setuju apabila pinjol-pinjol raksasa ini diblokir oleh OJK? Ya, karena memang seharusnya diblokir ya teman-temanku. Kalau ada yang setuju kalian komen, saya setuju ya seperti itu. Kalian komen-komen aja teman-teman. Jadi di aturan OJK itu sudah jelas teman-temanku semua, bahwasanya untuk menagih itu sudah dikasih aturan seperti apa ya, bunga hutang itu dikasih seperti apa ya teman-teman. Namun tak sedikit daripada pinjol-pinjol juga ya, pinjol-pinjol legal ini yang memang melakukan penagihan-penagihan di luar daripada ketentuan yang sudah ditentukan oleh pihak OJK sendiri ya. Jadi kita akan merefresh dulu ya aturan daripada OJK untuk penagihan hutang. Kalian bisa lihat di layar kalian ya teman-teman ya. Saya bacakan dulu ya sebagai informasi nih. OJK belum mengatur proses penanggulangan utang POJK nomor 77 garing POJK 01 garing 2016 ya teman-teman ya. Jadi bunyinya itu tidak tidak menggunakan ancaman mempermalukan nasabah. Jadi DC pinjol ini tidak boleh mempermalukan nasabah ya. Yang kedua, tidak menggunakan kekerasan fisik maupun verbal dalam penagihan. Jadi tidak boleh melakukan kekerasan fisik maupun verbal ya teman-teman, jelas ya. Dilarang menyebarkan data pribadi terkait proses penagihan hutang. Nah, tidak menagih, yang keempat ya, tidak menagih ke pihak lain yang bukan berhutang. Nah, di sini teman-temanku pelanggaran-pelanggaran ini semua dilakukan oleh pinjol-pinjol yang barusan saya tadi sebutkan, yang 6 pinjol itu tadi ya. Yang banyak sekali yang dilanggar itu menagih ke pihak yang tidak berhutang alias kondar maupun di luar kondar ya, karena sudah banyak kasusnya, banyak barang bukti yang dikirimkan ke saya. Jadi memang dari pinjol-pinjol ini banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran ini, terutama Akulaku, ada kami, dan juga Kredit Pintar teman-teman. Dari 3 pinjol itu, dan lainnya juga ngikut seperti itu. Tapi yang lebih parah, yang paling parah itu 3 itu teman-teman ya. Akulaku, bahkan baru-baru ini kan kalian tahu sendiri kasusnya ada kami kan teman-teman ya. Jadi ada banyak yang dilanggar sebetulnya ya. Seperti yang nomor 2 tadi itu, melakukan kekerasan fisik maupun verbal tidak boleh, tapi faktanya di lapangan ya, mereka memaki-maki, bahkan mendorong-dorong nasabah yang gagal bayar ini ya. Banyak videonya beredar ya di konten-konten kreator lainnya, itu banyak videonya beredar teman-teman ya. Dan ini yang nomor 3 juga, dilarang menyebarkan data pribadi terkait proses penagihan hutang ya. Sementara ancaman pinjol-pinjol ini teman-temanku semua, mungkin kalian pernah
atau pernah mendapatkan ancaman seperti ini ya teman-teman, atau pernah merasakan ancaman yang dikasih tahu bahwasanya nanti data-data kalian akan disebar ya di seluruh kontak katanya atau di sosial media, itu pasti kalian pernah dapat itu ya. Jadi itulah alasannya kenapa pinjol-pinjol ini harus diblokir, karena mereka memang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, sudah jelas ada aturannya ya, 4 ini bahwasanya tidak boleh dilanggar. Tapi pinjol-pinjol ini teman-teman semua seperti yang kalian ketahui melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memang sudah ditentukan oleh OJK bahwasanya tidak boleh melakukan 4 hal yang tadi itu. Itulah kenapa saya mempunyai apa namanya gagasannya, kalau bisa ini pinjol-pinjol ini diblokir aja yang 6 nih. Kalau misalkan OJK tidak mau memblokir atau mencari fakta-fakta yang memang nyata, ya memang agak susah karena memang OJK sendiri itu tidak pernah mau turun ke lapangan sendiri untuk mengetahui itu. Jadi jalan satu-satunya adalah dengan menggalbaikan pinjol kalian. Kalian yang memberi sanksi pinjol-pinjol itu biar tahu rasa. Ya karena memang mereka sudah melanggar juga ketentuan aturan yang sudah ditentukan oleh OJK itu sendiri, teman-teman. Ya jadi mereka duluan yang melanggar, ya kita tinggal ngasih sanksi aja kepada mereka, yaitu dengan cara menggalbaikan seluruh hutang pinjol kita di aplikasi-aplikasi tersebut. Di sini saya tidak sedang mengajarkan kalian itu menggagal bayarkan. Cuma kalau kalian itu teman-teman diperlakukan seperti yang tadi itu yang saya sebutkan, larangan-larangan dari OJK tadi itu, tapi mereka melanggar, kalian tidak salah kalau misalkan kalian itu melanggar juga dengan cara menggalbaikan seluruh pinjol kalian di aplikasi pinjol legal manapun ya. Jadi sebetulnya di luar daripada yang 6 tadi itu banyak juga yang melakukan penagihan-penagihan yang memang sangat barbar, dan banyak di antara pinjol-pinjol itu melakukan penagihan di luar kondar. Cuma yang lebih parah, yang paling parah itu yang itu tadi yang saya sebutkan 6 teman-teman. Jadi tunggu apa lagi buat kalian-kalian semua yang mungkin merasa diancam-ancam oleh pihak DC-DC pinjol ya, pinjol raksasa maupun pinjol kecil, ya sudah stop bayar hutang pinjol kalian dari sekarang kalau kalian memang diperlakukan seperti itu. Karena tadi sudah jelas ya aturannya seperti apa, bahwasanya tidak boleh dilanggar itu karena sudah aturan daripada OJK. Ya, di sini saya cuma merefresh biar kalian itu tahu, biar kalian itu tidak bertanya-tanya lagi kalau misalkan saya galbay ini apakah saya melanggar. Kan sudah jelas tadi ada ketentuannya daripada OJK. Ya, kalau mereka duluan yang melanggar ya enggak apa-apa. Kita juga bisa melanggarnya dengan cara menggalbaikan semua hutang-hutang pinjol kita. Itu aja. Kok repot ya. Jadi sebetulnya semua itu ada jalan teman-teman. Cuman ya memang belakangan hari ini memang banyak kasus-kasus orang yang galbay pinjol itu bahkan sampai yang berakibat fatal ya teman-teman. Ya seperti yang kalian mungkin tahu semua, beritanya itu sudah beredar bahkan viral ya teman-teman. Cuman saya tidak mau terlalu sering membahasnya ini karena juga nanti saya kena teguran teman-teman di channel saya. Ya semoga ini video ini bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.